Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman bersama seluruh keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik teman-teman, untuk materi kelas 4 hari ini adalah aktivitas kebugaran jasmani. Jadi Ustaz Jun minta teman-teman ikuti penjelasan yang nantinya akan Ustaz Jun paparkan ya. Baik teman-teman, apakah teman-teman semuanya sudah siap untuk pembelajaran PJOK? Semoga hari ini teman-teman bersama keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini Ustaz Jun akan menjelaskan materi PJOK tentang aktivitas kebugaran jasmani. Nah, sebelumnya Ustaz Jun mau tanya dulu, apa itu kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya, teman-teman. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui serangkaian latihan fisik. Latihan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan alat-alat tubuh melawan kelelahan selama aktivitas berlangsung. Latihan daya tahan meliputi lari menjelajahi lingkungan sekolah, lari cepat memutar lapangan, dan latihan sirkuit atau sirkuit training. Bentuk latihan daya tahan. Bentuk latihan daya tahan ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama, lari pelan atau jogging. Lari pelan atau jogging dengan mengelilingi lapangan atau area rumah atau sekolah. Latihan ini bertujuan melatih daya tahan tubuh. Kedua, latihan sirkuit. Latihan sirkuit atau sirkuit training adalah latihan melakukan beberapa gerakan. Misalnya, lari, jalan, dan lompat dalam satu rangkaian yang dibagi dalam pos-pos. Yang ketiga, lari cepat memutari lapangan. Lari cepat atau sprint dengan mengelilingi lapangan atau area sekolah. Nah, ini contoh gambar dari penjelasan yang Ustaz Jun jelaskan tadi. Yang pertama lari pelan atau jogging. Kedua latihan sirkuit. Dan lari cepat mengelilingi atau memutar lapangan. Selanjutnya adalah latihan kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan otot untuk mengatasi beban. Kekuatan dalam tubuh harus selalu dilatih. Latihan kekuatan memiliki manfaat berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan otot dan jaringan. Yang kedua, mengurangi dan menghindari cedera saat beraktivitas olahraga. Yang ketiga, membantu mempelajari atau menguasai berbagai gerakan olahraga. Bentuk latihan kekuatan. Yang pertama, latihan kekuatan otot tungkai. Latihan kekuatan otot tungkai dilatih dengan menggunakan beberapa gerakan. Misalnya, jongkok berdiri, naik turun bangku, dan half squat jump. Yang kedua, latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada dapat ditingkatkan dengan latihan push up dan pull up. Yang ketiga adalah latihan kekuatan otot perut. Latihan kekuatan otot perut dapat dilakukan dengan cara latihan sit up dan sit up kayang dan menekuk kaki ke arah dada. Keempat, otot punggung. Latihan kekuatan otot punggung dapat dilatih dengan back up. Nah, ini dia contoh gambar dari penjelasan yang tadi Ustaz Jun sampaikan. Yang pertama, bentuk latihan latihan jongkok berdiri, naik turun bangku, dan half squat jump. Lalu
ada contoh gambar dari latihan kekuatan lengan, bahu, dan dada. Yang pertama ada push up dan yang kedua ada pull up. Contoh gambar latihan kekuatan otot perut. Yang pertama ada sit up dan yang kedua menekuk kaki ke arah dada. Selanjutnya ada contoh latihan kekuatan otot punggung, yaitu back up, teman-teman. Latihan kelenturan. Latihan kelenturan mengurangi kekakuan persendian tubuh. Latihan kelenturan ini bermanfaat untuk mengurangi cedera saat berolahraga. Latihan kelenturan meliputi kelenturan persendian punggung, lengan dan leher, kelenturan lutut, dan kelenturan pergelangan tangan. Kelenturan sendi juga dapat dilakukan dengan permainan latihan duduk berseluncur. Nah, berikut adalah contoh gambar dari latihan kelenturan. Yang pertama ada latihan persendian punggung dan lengan. Yang kedua adalah latihan kelenturan lutut. Dan yang ketiga ada latihan kelenturan pergelangan tangan. Latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan diketahui dengan menghitung waktu yang diperlukan seseorang dari pertama mulai gerak sampai akhir gerakan. Latihan kecepatan meliputi lari, melompat palang, dan lari cepat. Berikut ini adalah contoh gambar dari latihan kecepatan. Yang pertama adalah lari melompati palang. Dan yang kedua adalah lari cepat atau sprint. Selanjutnya adalah latihan kelincahan. Kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang untuk bergerak cepat dan dapat mengubah posisi tubuh berulang-ulang. Latihan kelincahan meliputi lari bolak-balik atau shuttle run dan lari berkelok-kelok atau zigzag. Nah, ini dia contoh gambar dari bentuk latihan kelincahan. Ada lari bolak-balik atau shuttle run dan lari berkelok-kelok atau zigzag ya. Nah, selanjutnya Ustaz Jun akan kasih latihan soal ya untuk teman-teman. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan latihan sirkuit atau sirkuit training. Yang kedua, mengapa otot perlu kelenturan. Dan yang ketiga adalah sebutkan satu contoh bentuk latihan untuk melatih kekuatan teman-teman. Jawaban dari pertanyaan teman-teman silakan ditulis di buku tugas, lalu difoto, dikirim japri Ustaz Jun ya. Atau yang mau langsung ketik juga boleh. Sekian materi pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ingat tetap jaga selalu kesehatan dan sering mencuci tangan sesuai protokol yang diterapkan oleh pemerintah ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.